Halo, it's Quora time. Kita punya segmen baru sekarang, yaitu menjawab pertanyaan yang dari Quora. Kenapa? Karena aku tidak punya waktu untuk menjawab, untuk ngetik. Jadi kalau bisa aku bikin video di situ kan lumayan ya. Sekaligus aku juga pengen ngomong-ngomong, tahu juga di masa-masa pandemi seperti ini kan kita butuh ngomong gitu. Kadang-kadang kita butuh ketemu orang untuk sekedar ngomong, dan aku menggunakan media YouTube ini untuk walaupun kayak ngomong sama orang, kayak ngomong sama something yang tidak terlihat, tapi aku mengalami yang namanya ada kok yang dengerin gitu. Ternyata itu tuh gambar aku sendiri yang mendengarkan. Gitu deh ya. Intinya kita semua deal with this pandemic, so whatever the method you choose, marilah kita berdoa biar pandemi ini bisa cepat selesai dan kita bisa beraktivitas kembali dan seterusnya ya. Oke, kita di Quora time yang pertama ya. Aku nggak tahu akan ada beberapa Quora, atau mungkin kalau lagi bosan, yang aku cuma mau jawab 2 pertanyaan aja, jadi nggak usah terlalu banyak biar nggak time consuming gitu kan. Yang pertama, jadi tadi aku habis scrolling Quora suka jawab atau kamu suka baca-baca, coba install Quora gitu ya. Ini bukan promo, cuman aku merasa dengan Quora itu banyak hal atau banyak ilmu yang bisa kita dapat dari orang lain. Jadi sharing ilmunya tuh ada gitu, nggak cuma masalah-masalah tentang psikologi, tentang hal-hal yang sedang sensitif atau apa gitu, tapi itu bisa disesuaikan dengan minat kamu. Kalau memang kamu minatnya di kimia misalnya, udah nanti bakal ada something yang berbau kimia gitu, bisa kamu baca gitu. Intinya tuh sama kayak Aks FM ya, cuma kalau Aks FM kan teman yang tanya tentang sesuatu, tapi ini lebih ke, mungkin dulunya sih tidak terlalu happening, cuman sekarang jadi digunakan untuk curcol karena tidak banyak yang tahu gitu ya. Mungkin sangat tidak banyak orang yang tahu, karena sekarang orang kan pada suka Facebook sama Instagram gitu ya. Kalau Twitter sama Quora ini belum pada tahu gitu. Oke, pertanyaan yang pertama, kita cuma jawab 2 pertanyaan aja. Pertanyaan yang pertama yang muncul di beranda aplikasi Quora di HP ku, yang pertama adalah apa ya? Ini ada banyak sebenarnya, cuma aku harus milih ya. Oke, yang pertama adalah tentang the power of mediocre. Jadi kayak sebenarnya yang bener tuh gimana sih? Apakah kita menjadi orang yang biasa-biasa saja, atau menjadi orang yang super biasa? Jadi apakah kita harus menjadi orang yang ambitious or become more ordinary people? So which one? Gitu. Yang mana sih yang bener? Ini kan pertanyaan ya, jadi tergantung orang ya bagaimana gitu ya. Kalau memang, jadi begini, untuk jawab ini perlu juga aku terangin tentang tipe-tipe manusia. Jadi tipe-tipe manusia itu ada yang memang dia berambisi, jadi dia punya target-target di dalam hidupnya, sehingga target tersebut harus tercapai biar dia bahagia. Jadi dia bahagia ketika targetnya tercapai. Kalau sudah tercapai, dia bikin target baru, begitu seterusnya. Itu yang namanya ambitious people. Tapi juga ada yang lelah dengan proses itu, sehingga dia menjadi ordinary people. Bukan mengalah, tapi memang sudah bukan saatnya.
gitu ya. Bedakan menjadi rata-rata ini dibedakan dengan mengalah gitu. Jadi kalau kamu pernah belajar, ini lebih ke arah spiritual things sih sebenarnya. Ada gak ya bukuku ya? Wah, tidak ada sepertinya. Oke, jadi aku pernah baca mungkin juga sudah pernah aku tulis juga di buku yang mana ya, penuh apa ya kalau nggak salah ya. Jadi pada proses manusia, proses orang, proses kita sebagai manusia yang mempunyai rasa ego, itu kita akan merasa bahwa kita dalam hidup ini penuh kompetisi. Jadi kita harus berkompetisi untuk the survival of the fittest. Jadi kayak kita lagi di hutan belantara nih, kita di hutan rimba, kemudian ya udah, ya siapa yang kuat, siapa yang menang gitu. Itu adalah hukum rimba. Jadi adopsi dari rimba diadopsi ke hubungan antar manusia gitu ya. Dan aku merasa ya nggak apa-apa, masih dalam prosesnya seperti itu, nggak masalah gitu ya. Ada kalanya kita mungkin orang-orang yang lebih muda mungkin akan lebih masih mengasah ego mereka. Jadi mumpung masih muda nih, kita masih bisa achieve our target gitu ya. Kalau misalnya aku pengen sukses menjadi orang super kaya di umur 30 misalnya, ya udah achieve it gitu loh. Then become super average, jadi kayak super marginal, di atas rata-rata, being the best, being the awesome one, become the supreme, become anything else that not mediocre. So itu adalah the way of life. Jadi kayak kamu memandang hidup ini harus bagaimana gitu. Kadang-kadang orang yang bekerja, kadang-kadang orang yang seperti ini, dia selalu ingin lebih dan lebih dan lebih. Gimana caranya dia bisa melengkapi semua kebutuhannya, even juga karena ketakutannya pada masa depan yang belum pasti. Dia belum pasti tapi dia sudah takut, jadi dia menyiapkan sebanyak-banyak mungkin harta, mengumpulkan semuanya, kemudian nanti untuk masa tuanya biar bisa buat anak-anaknya, biar bisa sampai ke 7 turunan mulia gitu ya, which is no problem, everybody can do it, and tidak ada yang salah dengan itu gitu loh. Balik lagi ya, that's tough gitu. Perjuangannya itu tidak mudah gitu ya, bagi orang yang tidak siap untuk kalah dalam artian ambisi ya. Bagi orang mereka yang tidak siap untuk kalah, ya mereka akan menderita sekali dalam hidup ini, karena tidak pernah bisa menjadi nomor satu, tidak pernah bisa menjadi sesuatu yang wah gitu, karena memang persaingannya ketat sekali. Dan at some point of your life gitu ya, at some point in your life you will be thinking that at some point, ya udah sih, kenapa kita harus repot-repot be number one gitu loh. Kayak sebenarnya ini kayak demotivasi, tapi bukan demotivasi. Jadi kita bedakan dengan mengalah dengan pasrah gitu ya. Kalau mengalah kita jelas-jelas kita, udahlah aku ngalah aja deh, udahlah suka-suka lu lah gitu. Kamu mau jadi nomor satu, ya udah aku ngalah aja, mau jadi nomor terakhir nggak apa-apa misalnya gitu. Tapi kalau memang pasrah, itu beda lagi. Artinya kita tetap berusaha semaksimal mungkin, cuma kita tidak punya ekspektasi lebih terhadap hasilnya. Ini yang pelajaran hidup yang paling aku
paling aku apa ya, paling the best lah in my life gitu ya. Karena at some point dulu aku merasa bahwa hidup itu harus sesuai dengan plan apa yang aku plan gitu kan. Dulu hidupku penuh dengan plan, aku harus jadi ini, harus jadi ini, harus jadi ini, harus jadi ini. Ketika aku harus kerja di sini, seperti ini, dan kemudian everything tidak sesuai dengan apa yang aku ekspektasikan, dan it hurts, it's so tough gitu ya. Cuman itu perlu 1 tahun lah sekitaran untuk membenahi mental dalam diri itu. Kayak aku merasa orang lain bisa, kenapa aku enggak gitu ya, semacam menyerah waktu itu. Cuman aku merasa habis itu ya udah, dari menyerah ini menjadi pasrah. Kenapa? Karena pasrah itu ya kita tetap berbuat semaksimal mungkin. Kita misalnya datang wawancara ke sebuah perusahaan untuk melamar kerja, ya udah kita mengusahakan semaksimal mungkin yang kita punya. Kayak misalnya jadi diikuti sebagus mungkin tahapan-tahapan wawancara, tahapan-tahapan tesnya seperti apa. Cuman kita tidak terlalu berekspektasi pada si hasilnya gitu. Jadi itu yang sebenarnya yang paling penting. Jadi menjadi rata-rata gitu. Kita tidak perlu menjadi yang, aku merasa tidak perlu menjadi yang aku harus nomor 1 nih, aku harus benar-benar keterima nih gitu. Enggak, sekarang sih udah tidak terlalu seperti itu ya. Mungkin ya it's takes a very long time gitu ya. Mungkin tidak selamanya orang berpikiran seperti ini. Cuman ya itu lebih membuat aku tidak menderita. In case, maksudnya dalam artian mentalku tidak merasa terbebani bahwa ini hidup ini sebuah apa ya, the survival of the fittest itu tadi loh. Tapi hidup ini lebih more than that gitu ya, lebih dari itu semua. Itu hanya ilusi lah intinya, seperti macam itu. Cuman ya the rest is being in another realm. Jadi kayak itu ranahnya udah ranah yang lain lagi gitu. Setelah pasrah ya ranahnya sudah ranah spiritual gitu ya. Intinya ya begitu. Itu tadi yang the power of mediocre. Jadi kalau kamu merasa kalah, maksudnya kalah di sini mengalah dari ya pesimis gitu, ya itu sudah, it's something that, sesuatu yang harus kamu hilangkan dalam dirimu gitu. Tapi jangan terlalu berambisi gitu aja. Oke, mungkin itu aja, satu aja pertanyaan kali ya, karena satu pertanyaan jadi 13 menit ya kan. Jadi yang lainnya besok-besok aja, karena ya menarik sih menjawab pertanyaan begini. Kayak siapa tahu bisa ini disclaimer, ini pendapat pribadi ya, jadi bukan jawaban yang pasti. Everything can be changed. So yaudah, buat yang udah dengerin, udah nontonin ya, terima kasih. Sampai jumpa di Quora Time berikutnya. Oke, see you next time.